Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswah Surabaya. Ekonomi mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini, salih-salihah? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Sifa di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar pendapatan nasional. Setelah kalian mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian dapat memahami dan mendeskripsikan apa itu pendapatan nasional, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian manfaat dari pendapatan nasional. Kalian juga diharapkan bisa menghitung metode-metode dari perhitungan pendapatan nasional. Kemudian kalian juga diharapkan dapat memahami bagaimana distribusi pendapatan nasional itu. Lalu bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya dengan kalian mempelajari materi ini, kalian dapat memahami besarnya pendapatan nasional negara kita. Apa itu PDB, apa itu PNB, apa saja yang bisa mempengaruhi pendapatan nasional negara kita. Komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Menarik ya? Maka dari itu, simak terus penjelasan materi hari ini. Pembahasan akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tentang konsep apa itu pendapatan nasional. Yang kedua, tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, tentang pendapatan per kapita. Kita lanjut dalam pembahasan materi kita kali ini, yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Dalam materi ini terbagi menjadi 3 subbab. Apa sajakah itu? Yang pertama, tentang pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang ketiga, apa saja manfaat pendapatan nasional. Disimak ya. Produk domestik bruto atau PDB adalah total nilai dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di dalam suatu wilayah dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, kalau di Indonesia, PDB ini dihitung dari 2 sisi pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. Kemudian untuk produk nasional bruto atau PNB, atau bahasa Inggrisnya Gross National Product atau GNP, adalah jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Mudahnya adalah PNB ini adalah penghasilan seluruh warga negara, baik itu yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan manfaat memahami pendapatan nasional adalah kita dapat menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan dari suatu wilayah atau suatu negara. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut termasuk negara yang agraris, industri, atau mungkin sektor yang lainnya seperti jasa atau perdagangan. Karena dengan melihat struktur dari pendapatan nasional, kita dapat melihat kecenderungan penghasilan yang dihasilkan oleh suatu negara. Kemudian kita juga dapat mengetahui bagaimana kemajuan suatu negara dilihat dari pertumbuhan pendapatan nasionalnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran adik agregat.
yaitu keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Itu adalah permintaan agregat. Sementara untuk penawaran agregat adalah keseluruhan barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada tingkat harga tertentu. Nah, jika ada perubahan terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa, ini dapat menyebabkan perubahan dari pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah investasi. Investasi yang berpengaruh di sini bisa melalui investasi dalam negeri maupun investasi yang berasal dari luar negeri. Hanya saja, untuk investasi luar negeri ini tidak berpengaruh banyak di dalam Gross National Product atau PNB, karena setiap investasi luar negeri yang masuk itu dapat meningkatkan PDB, namun untuk penghasilannya akan masuk di dalam perhitungan PNB dari negara yang memasukkan investasinya. Misal, ada investasi masuk dari negara Amerika, maka ketika hasil investasinya itu didapatkan, maka tidak masuk dalam perhitungan produk nasional bruto dari Indonesia. Sementara itu, penghasilan yang didapatkan dari investasi yang ditanamkan di dalam negeri tersebut yang berasal dari luar negeri, ini dapat menambah kapasitas PDB yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi dan tabungan. Nah, konsumsi di sini adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perlu kalian cermati bahwa Indonesia adalah negara di mana PDB-nya atau pendapatan nasionalnya ini masih ditopang sangat besar dari konsumsi masyarakat. Sehingga apabila terjadi penurunan daya beli akan berdampak pada penurunan PDB atau pendapatan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.